Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti acara Matsama untuk siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum kita memasuki acara atau memasuki sesi yang ketiga, seperti biasa untuk lebih membangkitkan semangat kita sebagai warga madrasah, sebelumnya mari kita ingat kembali yel-yel madrasah. Masih ingat tentunya siswa-siswi Madrasah Aliyah yang baru? Saya ingatkan kembali ketika saya mengatakan mantap, kalian jawab dengan madrasah hebat. Kemudian mantap yang kedua, kalian jawab dengan madrasah bermartabat. Kemudian ketika saya mengatakan Man 3 Cilacap, kalian jawab dengan madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you Fu. Demikian, mari kita coba untuk yel-yel madrasah kita. Mantap, madrasah hebat. Mantap, madrasah bermartabat. Man 3 Cilacap, Madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. full. Terima kasih, mudah-mudahan kalian tidak lupa, terus ingat, bahkan semakin ingat dan menjadi hafal dan menjadi kebiasaan. Anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya tadi adalah terkait dengan macam-macam ukhuwah. Tadi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah. Kemudian pada sesi sekarang ini adalah ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah secara pengertian sebenarnya mungkin siswa-siswi sudah mengerti atau sudah paham, yaitu bahwa ukhuwah Watoniyah itu persaudaraan yang didasarkan atas dasar kesamaan wilayah atau tempat tinggal atau tanah tumpah darah. Lebih luas lagi adalah bangsa atau negara. Jadi persaudaraan yang didasarkan atas dasar kesamaan wilayah atau tempat tinggal atau tanah tumpah darah atau bangsa atau negara, itu yang dikenal atau disebut dengan istilah ukhuwah Watoniyah. Dengan demikian berarti seluruh warga negara di Indonesia, seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah saudara kita, karena saudara berdasarkan atas dasar kesamaan tanah air, kesamaan wilayah atau kesamaan bangsa dan negara. Sebagaimana misalnya kita berada di satu daerah, katakan misalnya di daerah lain, kita yang ada di Jawa ketemu saudara yang ada di Sumatera, itu kita ada rasa, dalam hati itu ada rasa erat persaudaraan bahwa kita sama-sama orang Indonesia. Apalagi ketika kita di luar negeri, misalnya kita di Arab, di Mekah, kebetulan ketemu dengan orang dari Sulawesi, dari Kalimantan. Nah, dengan serta-merta kita merasa dekat bahwa itu adalah saudara kita yang berasal dari Indonesia. Jadi sama orang Indonesia. Anak-anak yang saya banggakan, hubungannya dengan ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah itu tanpa membedakan adanya perbedaan-perbedaan
baik perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, suku, adat istiadat, asal itu sesama wilayah dalam satu wilayah yang sama, itu tetap kita bersaudara. Ada beberapa misalnya lagu yang mencerminkan, memotivasi tentang ukhuwah watonia. Seperti ada lagu misalnya Ya Lal Waton, kemudian ada lagu Bagimu Negeri, Tanah Air. Ini lagu-lagu yang memberikan motivasi kita untuk kita itu sadar diri, punya nasionalisme yang tinggi, bahwa kita adalah orang-orang yang cinta terhadap tanah air kita. Bagi kita sebagai seorang muslim, ukhuwah watonia itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh menyakiti tetangga kita. Dalam satu sabdanya itu Rasulullah menyampaikan bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Nah, kata tetangga adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan kita. Dalam pengertian berarti mereka hidup dalam satu wilayah kita. Satu wilayah yang berarti ada rasa persaudaraan. Baik persaudaraan secara Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah, ataupun ukhuwah basyariah, atau juga ukhuwah watoniyah. Itu berkait dengan pengertian daripada ukhuwah watoniyah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan nasionalisme kita, cinta tanah air kita, bahwa kita adalah hidup di negara Indonesia yang penuh dengan kekayaan alam yang ada, yang pantas untuk kita banggakan, maka selayaknya harus kita banggakan, harus kita cintai, bahkan harus kita junjung tinggi, kita perjuangkan, kita bela mati-matian, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Hal itu dapat kita lihat tercermin, kita contoh dari perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita, seperti Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, Patimura, Hasanuddin, dan lain-lainnya. Para pahlawan-pahlawan tersebut berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan perjuangan tanah air kita agar bisa bebas, merdeka, kemudian bisa mengatur hidup bangsa dan negara untuk bisa dinikmati, dibangun, diperjuangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk kita semua. Oleh karena itu, wajar, bahkan seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang begitu gigih, begitu kuat cinta tanah airnya. Sampai-sampai beliau itu berani berjuang apa saja, bukan hanya harta tapi juga nyawa. Kemudian pada konteks bagi bangsa Indonesia, kita ingat dulu para pemuda Indonesia pernah berkongres pemuda yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda, yang para pemuda berkumpul kemudian berikrar menyatakan bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, berbahasa satu,
yaitu bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda tersebut dapat diambil pelajaran bahwa pemuda-pemuda Indonesia ternyata sebenarnya begitu mencintai tanah airnya. Jadi tidak melihat dari mana sukunya, apa bahasanya, apa adat istiadatnya. Kita semua bertekad satu, yaitu bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan, yang harus kita kembangkan, harus kita bangun, harus kita majukan untuk kemakmuran dan pembangunan yang lebih maju lagi. Kemudian anak-anak yang saya sayangi, ada beberapa manfaat dari ukhuwah watoniyah. Manfaat dari ukhuwah watoniyah diantaranya adalah timbul sikap saling tolong menolong. Seandainya kita itu pada suatu daerah tertentu, kemudian kita itu mengalami kesulitan, kemudian kita ada teman dari mungkin daerah pulau lain, karena kita punya persaudaraan satu tanah air, teman kita yang dari daerah lain insya Allah akan dengan senang hati mau menolong kita. Dan juga sebaliknya, apabila ada teman kita yang dari pulau lain, misalnya dari Sulawesi kok ada kesulitan, ada musibah, kemudian kita melihat, kita menyaksikan, dengan senang hati, dengan rela kita mau menolong mereka karena mereka juga saudara kita, yaitu saudara setanah air. Hikmah atau manfaat yang berikutnya, timbul rasa saling memahami, bahwa dalam ukhuwah watoniyah tentu ada satu perbedaan satu daerah dengan yang lain, tapi itu tidak menjadikan masalah bagi kita. Justru itu merupakan satu kekayaan bagi kita, bahwa negara kita memiliki berbagai macam kekayaan atau kemajemukan. Artinya perbedaan itu tidak menjadi masalah. Perbedaan itu bukan merupakan dasar perpecahan, tapi justru merupakan suatu kemajemukan, kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian manfaat yang berikutnya, timbul rasa tenggang rasa yang tinggi dan tidak akan terjadi saling menyakiti satu sama lain. Jadi tadi masih berkait dengan saling memahami, bahwa ketika orang lain itu punya adat yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, kita harus menghormati mereka karena mereka memang punya kebiasaan, punya adat yang berbeda, tapi mereka masih satu bangsa Indonesia. Kemudian manfaat ukhuwah watoniyah yang lain, yaitu terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau masing-masing warga Indonesia, masing-masing masyarakat Indonesia menyadari pentingnya ukhuwah watoniyah, akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh, yang kuat, sehingga tidak mudah untuk dipatahkan, tidak mudah untuk digoyahkan, atau bahkan tidak mudah diruntuhkan. Karena kita merasa satu tanah air, satu bangsa yang harus kita pertahankan. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Karena kita merasa sebagai satu saudara sesama bangsa Indonesia, maka semestinya kita menjaga kerukunan hidup antar manusia, antar sesama warga masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang berikutnya juga tercipta solidaritas yang kuat antar sesama warga Indonesia, baik warga muslim maupun non-muslim. Itulah beberapa manfaat dari ukhuwah watoniyah.
kalau dari beberapa manfaat tadi kita cermati, betul-betul kita rasakan, betul-betul ukhuwah watoniyah kita jalankan, insya Allah akan memberikan manfaat seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang agak akhir ya, anak-anak sekalian yang saya sayangi, kalian menjadi masuk siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap, paling tidak kalian juga bersaudara, memenuhi tiga persaudaraan, baik itu ukhuwah Islamiyah jelas, ukhuwah Insaniyah atau ukhuwah Basariyah, dan ukhuwah Watoniyah. Yang terpenting adalah mari kita bersama-sama untuk bisa betul-betul merasakan atau menerapkan cinta tanah air yang kemudian akan terwujud menjadi ukhuwah watoniyah, bisa mewujudkan ukhuwah watoniyah. Bahkan Nabi sendiri pernah menyampaikan bahwa cinta tanah air itu merupakan juga sebagian dari iman. Itu motivasi yang kuat untuk memotivasi kita bahwa cinta tanah air harus kita betul-betul pupuk, kita perjuangkan, kita pertahankan. Kemudian yang selanjutnya anak-anak yang saya sayangi, berikutnya ada film, ada 2 film. Yang pertama film Cinta Tanah Air terkait dengan nasionalisme. Yang kedua masih juga film yang berisi cinta tanah air, yaitu yang berjudul Merah Putih. Nah, film itu dapat kalian saksikan di dalam grup BA PPDB Siswa Man 3 Cilacap. Amati film tersebut. Ya, amati film tersebut, cermati dengan baik, kemudian kalian simpulkan isi yang ada dalam film tersebut. Setelah kalian simpulkan, kalian boleh tulis 3 komentar atau pendapat kalian tentang film tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ukhuwah watoniyah. Mudah-mudahan kita sama-sama saling bahkan semakin mencintai tanah air kita. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.